Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gramoko Matra dari jurusan Informatika Angkatan 2025. Dan di video ini saya akan membahas dua topik yang sangat penting dalam dunia informatika, yaitu Information Security dan Network and Internet Security. Kedua hal ini sangat berhubungan erat karena kalau Information Security ini melindungi isi data, maka Network Security memastikan data itu tetap aman saat dikirim melalui jaringan. Keduanya sama-sama menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan keandalan sistem digital yang kita gunakan setiap hari. Oke, keamanan informasi atau information security adalah upaya untuk melindungi data dari akses, penggunaan, perubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Tujuan utamanya dikenal sebagai CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berarti menjaga kerahasiaan data agar hanya orang yang berwenang yang bisa mengaksesnya. Integrity berarti menjamin data tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Sedangkan availability memastikan informasi selalu bisa diakses oleh pengguna yang sah kapanpun dibutuhkan. Tiga hal ini, ya, CIA menjadi dasar dari semua sistem keamanan informasi modern. Oke, berikutnya ancaman terhadap informasi. Menurut Schneider dan Gerstein, ancaman terhadap informasi bisa datang dari berbagai arah, bukan hanya dari hacker, tapi juga dari manusia biasa yang lalai. Ancaman dibagi menjadi 4 kelompok utama. Pertama, passive attacks, yaitu serangan yang hanya mengintip data tanpa mengubahnya. Contohnya adalah eavesdropping atau penyadapan, di mana penyerang mendengarkan komunikasi digital tanpa izin. Kedua, ada active attacks, yaitu serangan yang mengubah atau merusak data, misalnya memodifikasi isi pesan atau memalsukan identitas pengirim. Yang ketiga ada malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, ransomware, dan keylogger. Mereka bisa mencuri data, memperlambat sistem, bahkan mengunci file penting. Dan yang terakhir ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis. Ya, penyerang menipu korban agar secara sukarela memberikan informasi rahasia. Biasanya bisa lewat email atau pesan palsu. Ancaman-ancaman ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal sistem, tapi juga soal kesadaran dari manusia. Untuk menghadapi ancaman tadi, ada beberapa langkah pengendalian yang bisa diterapkan. Pertama ada access control, yaitu mekanisme yang memastikan hanya pengguna sah yang bisa masuk ke sistem. Biasanya lewat password, smart card, atau sidik jari. Kedua ada encryption atau penyandian, yang mengubah data menjadi kode rahasia, sehingga hanya pihak yang punya kunci yang bisa membacanya. Ketiga ada hashing, seperti algoritma SHA-256, digunakan untuk menjaga integritas file. Kalau data diubah, hasil hashnya juga langsung berbeda. Dan terakhir ada digital signature atau tanda tangan digital yang menjamin keaslian pengirim dan mencegah seseorang menyangkal bahwa dia telah mengirim pesan itu. Semua mekanisme ini bekerja bersama-sama untuk memastikan data tetap aman dari proses penyimpanan hingga pengiriman. Selanjutnya, kebijakan dan manajemen keamanan. Keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kebijakan organisasi. Menurut Schneider dan Gerstein, ada 4 pilar utama dalam manajemen keamanan. Pertama, security policy, yaitu aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana data digunakan dan siapa yang boleh mengaksesnya. Kedua, ada risk management, yaitu proses mengenali dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Ketiga, ada incident response plan, yaitu langkah-langkah yang dilakukan saat sistem diserang agar kerusakan bisa dibatasi dan sistem bisa cepat pulih. Dan juga yang keempat adalah user awareness training, yaitu pelatihan bagi pengguna agar paham cara bekerja dengan aman di dunia digital. Dengan kebijakan dan pelatihan yang baik, manusia bisa berubah dari titik lemah keamanan menjadi bagian dari sistem pertahanan itu sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke network and internet security. Kalau information security itu berfokus pada data at rest atau um, data di tempat penyimpanan, maka network security ini melindungi data yang sedang berpindah melalui jaringan. Di saat data dikirim lewat internet,
muncul resiko seperti penyadapan atau sniffing, atau pemalsuan identitas atau spoofing, dan serangan yang menutup akses sistem atau DOS attack. Karena itu, perlindungan dilakukan di beberapa lapisan OSI. Di layer 3 dan 4 digunakan firewall dan VPN untuk mengatur lalu lintas data. Sementara di layer 5 sampai 7 digunakan TLS atau SSL dan HTTPS untuk mengamankan komunikasi web serta IDS untuk mendeteksi keserangan. Dengan perlindungan lapis seperti ini, data tetap aman di seluruh jalur komunikasi. Ancaman pada jaringan. Menurut Bigman dan Quinn, jaringan komputer menghadapi berbagai ancaman spesifik. Pertama, unauthorized access and use, yaitu akses tanpa izin ke jaringan atau perangkat. Kedua, ada malware, yaitu virus dan worm yang menyebar melalui jaringan dan dapat merusak sistem. Ketiga, ada denial of service attack, yaitu serangan yang membanjiri server dengan permintaan palsu hingga layanan berhenti bekerja. Keempat, ada spoofing, yaitu pemalsuan identitas, misalnya dengan membuat komputer berpura-pura menjadi perangkat lain di jaringan. Dan terakhir, phishing and online fraud, yaitu upaya menipu pengguna lewat situs atau pesan palsu untuk mencuri data pribadi. Semua ancaman ini memperlihatkan pentingnya sistem keamanan jaringan yang kuat dan terkelola dengan baik. Masuki slide berikutnya, perlindungan jaringan. Untuk melawan ancaman-ancaman tadi, Bigman dan Quinn menyebutkan beberapa langkah perlindungan utama. Pertama, access control systems, seperti password, biometrik, dan kartu pintar, smart card. Kedua, firewalls, yang menyaring lalu lintas data agar tidak semua koneksi bisa masuk. Ketiga, encryption, untuk menjaga agar data tetap rahasia selama dikirim. Keempat, ada VPN atau Virtual Private Network yang menciptakan jalur komunikasi terenkripsi bagi pengguna jarak jauh. Dan terakhir, antivirus dan security software yang mendeteksi serta menghapus malware. Semua teknologi ini bekerja sama untuk membentuk pertahanan berlapis dari level perangkat ke jaringan hingga pengguna. Teknologi bisa menjaga sistem, tapi manusia tetap menjadi faktor penentu utama. Bigman dan Quinn menulis bahwa banyak insiden keamanan justru disebabkan oleh kelalaian manusia. Karena itu, setiap pengguna harus memahami kebiasaan aman. Yang pertama, jangan membagikan password, jangan membuka lampiran mencurigakan, pastikan situs menggunakan HTTPS, dan selalu melakukan update perangkat lunak. Etika digital juga penting. Kita harus menghormati privasi orang lain dan menggunakan data secara bertanggung jawab. Tanpa etika, bahkan sistem paling aman pun bisa gagal. Oke, jadi dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa information security dan network and internet security adalah dua sisi dari koin yang sama. Information security melindungi data dari dalam, sedangkan network security menjaga data saat bergerak di luar. Keduanya membutuhkan tiga hal penting: teknologi yang kuat, kebijakan yang jelas, dan perilaku pengguna yang etis. Keamanan bukan hanya tanggung jawab divisi IT, tapi tanggung jawab semua pengguna teknologi. Dengan kesadaran, disiplin, dan etika digital, kita bisa membangun dunia siber yang lebih aman dan dapat dipercaya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih sudah menyimak.